kembali dengan saya dalam video pembelajaran online. Jadi materi yang akan dibahas hari ini adalah mata kuliah penganggaran dengan tema penyusunan anggaran persediaan. Nah, sebelum masuk ke dalam anggaran persediaan, ya, hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah pengertian persediaan. Persediaan adalah inventory, ya. Barang yang diperoleh dan tersedia dengan maksud untuk dijual kembali atau dipakai dalam produksi atau dipakai untuk keperluan non produksi dalam siklus kegiatan yang normal. Itu persediaan atau inventory. Nah, persediaan di sini persediaan jadi itu hasil proses produksi, hasil produksi. Itu sediaan produk. Jadi adalah sediaan hasil produksi siap untuk dijual. Sediaan produk dalam proses itu sediaan produk yang belum selesai diproduksi, ya, sehingga memerlukan proses lebih lanjut. Nah, anggaran persediaan adalah anggaran dibuat untuk persediaan. Ya, kalau di pabrik anggaran persediaan meliputi anggaran produk jadi, anggaran sediaan bahan produk, ya, dalam proses, anggaran bahan baku, ya, anggaran bahan pembantu, ya, sediaan pernik, supply dan lain sebagainya. Nah, faktor yang mempengaruhi persediaan. Yang pertama, sediaan produk jadi. Jika jual mudah disesuaikan dengan pesanan, artinya tidak perlu memiliki persediaan yang besar. Namun, jika perusahaan bersaing dalam pelayanan yang cepat, maka diperlukan persediaan dalam jumlah yang besar. Dia menyimpan di gudang berikutnya. Ini juga faktor mempengaruhinya. Nah, sediaan barang dagangan dipengaruhi oleh, ini kalau barang dagangan, ya, sifat persaingan dagang, ya, hubungan antara biaya penyimpanan di gudang dengan biaya kehabisan persediaan, persediaan barang di penyalur atau produsen. Nah, berikutnya, sediaan bahan baku. Sediaan bahan baku dipengaruhi oleh yang pertama anggaran produk, ya, anggaran beli bahan baku, dan biaya penyimpanan bahan baku di gudang atau carrying cost. Berikutnya kita menghitung kuantitas pesanan ekonomis atau KPE atau Economical Order Quantity, ya. Kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya yang minimal atau jumlah pembelian yang optimal. Rumusnya akar 2 kali KST kali S dibagi HST kali I. Nah, keterangannya, KST itu kuantitas standar bahan baku dipakai selama periode tertentu. S itu biaya pemesanan setiap kali pesan atau ordering cost. HST adalah harga standar bahan baku per unit. I adalah biaya penyimpanan bahan di gudang yang dinyatakan dalam persentase dari nilai sediaan rata-rata dalam satu mata uang yang disebut dengan carrying cost. HST kali I adalah biaya penyimpanan per unit atau BP, ya. Biaya penyimpanan atau carrying cost itu disebut juga storage cost atau holding cost. Itu meliputi biaya penyimpanan, biaya pemeliharaan bahan, ya, biaya kemungkinan bahan rusak dan lain sebagainya. Biaya pemesanan atau procurement cost ini disebut juga dengan ordering cost atau setup cost, ya, meliputi biaya pemesanan bahan, biaya pengiriman untuk memesan bahan, biaya penerimaan bahan yang dipesan, biaya pembayaran bahan yang dipesan. Jadi seperti itu. Nah, ini ilustrasi KPE. Kuantitas standar bahan baku berupa kedelai untuk pembuatan kecap selama tahun 2016 itu anggaplah sebanyak 360 ons atau KST, ya, di sini, ya. Harga standar bahan baku berupa kedelai per ons itu Rp 160, ini adalah HST-nya. Biaya pesan tiap kali pesan itu Rp728, itu S, ya, simbolnya. Biaya penyimpanan bahan baku di gudang 40%, itu simbolnya adalah I. Maka perhitungan kuantitas pesanan ekonomisnya adalah KPE sama dengan, ya, ini KPE sama dengan akar, ya, 2 kali 364 dikali 728 dibagi 160 kali 0,40 sama dengan akar 8,281 atau sama dengan 91 ons, ya, 91 ons. Berarti pembelian paling ekonomis setiap kali pesan sebesar 91 ons kedelai. Nah, bila dalam setahun diperlukan kedelai sebanyak 364 ons, maka dalam setahun dilakukan 4 kali pesan atau 364 dibagi 91 dan pemesanan dilakukan tiap 3 bulan sekali. Kebutuhan kedelai 364 ons dapat dilakukan dengan cara, ya, bisa 2 kali pesan. Kalau 2 kali pesan itu berarti tiap kali pesan adalah 182 ons. Bisa juga 4 kali pesan tadi setelah contoh yang kita hitung tadi. Dan paling ekonomis setiap kali pesannya 91 ons. Atau mau 7 kali pesan juga tidak masalah, tidak apa-apa gitu, ya. Berarti setiap kali pesan 52 ons. Cuman yang paling ekonomis adalah 91 ons. Gitu. Nah, saat kembali pesan atau reorder point, ya.
Saat harus memesan kembali bahan yang diperlukan, sehingga kedatangan bahan yang dipesan tepat waktu di atas sediaan keamanan sama dengan 0. Artinya, pemesanan bahan ini diusahakan di atas sediaan keamanan sama dengan 0 gitu, jangan sampai sediaan keamanan sama dengan 0. Sediaan keamanan atau safety stock itu sediaan inti dari bahan yang harus dipertimbangkan untuk menjamin kelangsungan usaha. Artinya sediaan yang tidak boleh dipakai kecuali dalam keadaan darurat. Nah, ilustrasi. Keperluan bahan baku setahun 364 ons. Keperluan bahan baku tiap minggu 7 ons. Setahun 52 minggu. Waktu tenggang atau lead time, waktu yang digunakan dari memesan sampai bahan diterima adalah 4 minggu. Harga bahan baku kedelai per ons itu 160. Biaya pemesanan tiap kali pesan 728 ons. Sediaan bahan baku yang ada di gudang 40 ons. Biaya penyimpanan bahan baku di gudang 40 ons. Dan keamanan ditetapkan 50% dari penggunaan selama tengah waktu atau lead time. Ya. Nah, ini perhitungan KPI-nya. Terpakai selama tenggang waktu itu 4 minggu dikali 7 ons. Ya. Setiap minggu itu 7 ons dipakai, sedangkan sebulan itu ada 4 minggu, berarti 4 minggu kali 7 ons, berarti sama dengan 28 ons sebulan atau 4 minggu. Sediaan keamanan 50% kali 28 ons itu sama dengan 14 ons ya. Saat kembali pesan 28 ons atau 14 ons. Saat kembali pesan ya 28 ons ditambah 14 ons sama dengan 42 ons. Maka KPI-nya akar 2 kali 364 kali 728 dibagi 160 kali 0,4 sama dengan 8,281 atau dibulatkan 91 ons. Ya. Ya, bukan ya, maksudnya akar 8,281 itu sama dengan 91 ons. Ya. Artinya, pemesanan sebanyak 91 ons dilakukan pada saat sediaan tersisa 42 ons. Sediaan maksimum itu sama dengan sediaan keamanan ditambah KPI. Atau 14 ons ditambah 91 ons sama dengan 105 ons. Ini sediaan maksimum. Sediaan rata-rata termasuk sediaan keamanan itu sama dengan KPI dibagi 2 ditambah sediaan keamanan. Sama dengan 91 dibagi 2 sama dengan ditambah 14 ons itu sama dengan 59,5 ons. Sediaan rata-rata yang merupakan hasil lancar itu 59,5 ons dikurang 14 ons sama dengan 45,5 ons. Bila sediaan yang ada sebesar 40 ons, berarti sediaan bahan baku awal yang merupakan hasil lancar adalah 40 ons dikurang 14 ons sama dengan 26 ons. Sediaan bahan baku akhir adalah KPI dikurang sediaan awal atau 91 ons dikurang 26 ons sama dengan 65 ons. Berikutnya penyusunan anggaran persediaan. Ya. Penyusunan anggaran persediaan khususnya dalam perusahaan manufaktur terdapat persediaan produk jadi, persediaan produk dalam proses dan persediaan bahan baku. Anggaran persediaan produk jadi dan produk dalam proses ditetapkan dengan 2 cara, yaitu menetapkan tingkat putaran persediaan, yang kedua membuat anggaran produk. Ini contohnya, anggaran persediaan produk jadi akhir ya. PT Tibung. Kita menghitung anggaran persediaan produk jadi akhir. PT Tibung mempunyai data sebagai berikut. Anggaran penjualan tahun 2015 1.000, 2.000, 3.000. Total penjualannya adalah 6.000 unit untuk bulan Januari, Februari, Maret. Produk jadi awal Januari itu 2015 itu adalah 100 unit. Perusahaan mengutamakan stabilitas produk dalam menyusun anggaran. Produk jadi yang dihasilkan selama 3 bulan adalah 6.060 unit. Dari sini kita diminta untuk menghitung sediaan produk jadi dianggarkan akhir Maret 2015. Sediaan produk jadi dianggarkan tahun 2015, itu produk jadinya tadi sudah kita tentukan 6.060 ya di atas itu ya, 60 sama 3 bulan. Sediaan produk jadi awal 100 unit, produk siap dijual. Tambahkan ya, dapatlah 6.160 unit. Penjualan selama 3 bulan terakhir, ya Januari, Februari, Maret itu 6.000 unit ini ya. 6.160 unit dikurang dengan penjualan, produk siap dijual 6.160 unit dikurang dengan penjualan 6.000 unit, maka sediaan produk jadi akhir adalah 160 unit. Dengan mengutamakan stabilitas produk setiap bulan, maka diproduksi setiap bulan itu sebanyak 6.060 unit bagi 3 bulan sama dengan 2.020 unit. Jadi setiap bulan diproduksi 2.020 unit. Menggunakan stabilitas persediaan ini contoh anggaran produk, ya, tabel anggaran produk. Jadi Tibung. Penjualan tadi 1.000, 2.000, 3.000 ya, total penjualan 6.000. Sediaan produk jadi akhir tadi 160 untuk akhir Maret dan sediaan produk jadi awal ada 100 ke awal Januari. Produk jadi tadi sudah ditentukan 2020 per bulan, totalnya 6.060.
maka ngitungnya ngambilnya dari bawah. Karena kita tidak punya sediaan produk jadi akhir, data sediaan produk jadi akhir bulan Januari. Maka ambilnya dari bawah karena kita sudah punya data produk jadi dan data sediaan produk jadi awal serta penjualan. Maka ngambilnya produk jadi 2020 ditambah produk jadi awal, sediaan produk jadi awal 100 dikurang dapatlah ya 2120 dikurang 1000 maka dapatlah 1120 sediaan produk jadi akhir bulan Januari. Sediaan produk jadi akhir bulan Januari ini menjadi sediaan awal produk jadi bulan Februari. Maka 2020 tambahkan 1120 dapatlah 3140 produk siap dijual dikurang dengan penjualan 2000 maka sediaan produk jadi akhir bulan Februari 1140. 1140 menjadi sediaan awal bulan Maret ya, sediaan produk jadi awal bulan Maret. Tambahkan dengan produk jadi bulan Maret itu tadi sudah ditetapkan 2020 stabilitas menggunakan stabilitas persediaan. 2020 ditambah 2040 dapat 3160 dikurang 3000 dapat 160. 160 adalah sediaan produk jadi akhir bulan Maret. Dan produk jadi awal adalah 100 itu bulan Januari. Maka masukkan data untuk 1 tahun. Triwulan 1 6000 total penjualan dikurang ditambah sediaan produk jadi akhir 160 dapatlah total barang siap dijual dikurang sediaan produk jadi awal dapatlah 6060 adalah produk jadi. Ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kalau tadi menghitungkan dalam unit, sekarang menghitung dalam rupiah ya, anggaran produk dalam rupiah. Untuk menghitung anggaran produk dalam rupiah harus diketahui harga pokok per unit produk jadi. Harga pokok produk jadi parabel 10 rupiah per unit, harga jual produk jadi 12 rupiah per unit, beban usaha parabel 1 rupiah per unit, beban tetap per bulan 2000 per unit. Ya. Nah, dari sini kita bisa menentukan anggaran triwulan 1 2015 ini untuk penjualannya ya, Januari 1000 kali 12 rupiah penjualan per unitnya ya, harga jual per unitnya, maka adalah totalnya 12.000 ya, 1000 unit kali 12 rupiah sama dengan 12.000 ya. Ini 12.000 rupiah. 12.000, yang ini juga 24.000, yang ini 36.000 seperti itu. Nah, triwulan 1 total unitnya adalah 60.000 unit dikali 12 rupiah, maka total penjualannya ke 72.000 rupiah. Nah, seperti itu ya. Nah, sediaan produk jadi awal Januari itu 2015 itu 100 kali 10 sama dengan 1000 sediaan produk jadi awal ya. Harga pokok produk jadi per bulan 2020 kali 10 sama dengan 2020. Harga produk jadi per bulan ya. Harga produk jadi per bulan. Ya, harga produk jadi per bulan 2020 ya. Harga produk jadi bukan harga pokok ya. Harga produk jadi per bulan 2020. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat perhitungannya. Penjualan 12.000, 24.000, 36.000 sudah dihitung di sini ya. Triwulan 1 ya. Harga pokok produk jadi 2020 ya, harga produk jadi 2020 2020 2020 20.200 20.200 20.200 totalnya 60.600 ya. Terus sediaan produk jadi awal 1000 ini dari produk jadi awal ya, 1000 ya. 100 kali 10 ya. Sudah ditentukan. Produk siap dijual 21.200 dari 20.200 ditambah 1.000 21.200. Sediaan produk jadi akhir 11.200 ya, jadi 11.200 dari sini hitungnya 1.120 unit kali 10 sama dengan 11.200 itu sediaan produk jadi akhir. Sedangkan harga pokok penjualan 1.000 ini harga pokok produk jadi awal 10 unit dikali dengan penjualannya 1.000, maka dapatlah 10.000 ya. Margin kontribusi kotor ya, ini 2.000 margin kontribusi kotor 12.000 ini ya, 12.000 dikurang 10.000 dapatlah 2.000 ya, dapat 2.000 12.000 dikurang 10.000 dapat 2.000. Beban usaha variabel 1.000 ya, beban usaha variabel.
Nah, ini ya, beban usaha variabel bulan Januari 1000 unit kali 1 sama dengan 1000. Ya, berarti margin kontribusi bersih 1000, ya 2000 dikurang 1000 sama 1000, beban tetap 2000, berarti laba rugi triwulan 1 bulan Januari adalah 1000. Bulan Februari, ya, bulan Februari total penjualan 24.000, harga pokok produknya 2.200, ya, 2.200. Sedang produk jadi awal, ya, sedang produk jadi awal 11.200, 11.200 ini berasal dari sini. Sedang produk jadi awal bulan Januari, sedang produk jadi akhir bulan Januari akan jadi sedang produk jadi awal bulan Februari 11.200. Ini ya. Lalu harga produk jadi awal, ya, ditambah sedang produk jadi harga pokok produk jadi 20.200 ditambah dengan sedang produk jadi awal 11.200, maka dapatlah 31.400 produk siap dijual. Ya, produk siap dijual. Sedang produk jadi akhir 11.400, ya. Ini dari sini ngitungnya, ya, 1.140 kali 10 rupiah sedangkan 11.400, maka dapatlah 20.000. 20.000 dari 31.400 dikurang 11.400, dapatlah 20.000. Margin kontribusi kotor 4.000, ini dari 24.000 ini, ya, 24.000 dikurang 20.000, dapat 24.000. Beban usaha variabel 2.000, dari sini ngitungnya 2.000 unit kali 1, maka dapatlah 2.000, 4.000 dikurang 2.000 dapatlah 2.000, beban tetapnya 2.000, berarti laba rugi ya bulan Februari adalah impas, ya, impas atau nol. Bulan Maret, penjualan bulan Maret 36.000 sebenarnya sudah ditetapkan, ya, harga pokok produk jadinya sama 20.000, ya. Sediaan produk jadi awal 11.400 ini berasal dari sediaan produk jadi akhir bulan Februari menjadi sediaan produk jadi awal bulan Maret. Ya, 20.200 ditambah 11.400 sedangkan 31.600. Ya, 31.600. Jadi produk jadi akhir 1.600 ini dari sini 160 unit kali 10 tentunya, ya. Maka dapatlah 1.600. 31.600 dikurang 1.600 dapat 30.000. 30.000 margin kontribusi kotor 6.000, ya. 36.000 dikurang 30.000 sama dengan 6.000. Jadi seperti itu, ya. Itu 30.000 kurang 6.000, maka bonus usaha variabelnya bonus usaha variabel 3.000 dari sini hitungnya, ya. Bonus usaha variabel ini bonus usaha variabelnya 6.000, hitungnya dari sini, ya. Beban usaha variabel 6.000 ini, ya. Nah, margin kontribusi kotor 6.000, ya. Kebetulan dikurang 6.000 dapat 3.000. Beban usaha variabelnya 3.000, ya. 3.000 dari sini hitungnya tadi, ya. 3.000 dikali 1 dapat 3.000. 6.000 dikurang 3.000 hasilnya dapat 3.000 margin kontribusi bersihnya. Sedangkan beban tetap 2.000, maka laba rugi bulan Maret adalah 1.000. Seperti itu. Sehingga sekarang kita bisa lihat anggaran laba rugi tahun 2015 triwulan 1 total penjualan 72.000, ya. Terus total harga pokok produk jadinya 60.000. Terus yang terjadi awal 1.000, ya, tindakan saja awal Januari jadi awal triwulan 1. Terus siap dijual 61.600 ditotalkan, ya. Dan produk jadi akhir 1.600 ini, ya, digeser ke sini. Total harga pokok penjualan 60.000, ya. Margin kontribusi kotor 12.000 dari mana? 72.000 dikurang 60.000. Ini 72.000 dikurang 60.000 dapat 12.000. Beban usaha variabelnya 6.000 dari mana? 1.000, 2.000, 3.000, ini totalkan saja, ya, 6.000. Margin kontribusi juga 1.000, 2.000, 3.000, 6.000 juga, ya. Berarti 6.000. Beban tetapnya 6.000 nih. Margin kontribusi 6.000, beban tetap 6.000. Maka laba rugi tahun 2015 untuk triwulan 1 adalah 0 atau impas. Jadi seperti itu. Ini untuk anggaran laba rugi. Nah, ini tadi cara menghitung anggaran produk jadi akhir dan anggaran beban usaha pada beberapa bulan, ya. Anggaran produk jadi akhir, ya, menghitung
nilai produk jadi akhirnya dan beban usaha per bulannya. Nah, kalau tadi bentuk panjang, sekarang bentuk pendek ya. Anggaran laba rugi bentuk pendek. Tentukan dahulu beban variabel per unitnya. Pokok produk variabel per unit adalah 10, beban usaha per unit 1, maka biaya variabel per unit sama 11. Seperti ini. Jadi keterangan penjualan, biaya variabel, bagi kontribusi, biaya tetap, laba rugi gitu ya. Ini. PT Tibung anggaran laba rugi triwulan 1 tahun 2015. Bulan Januari penjualan 12.000, biaya variabelnya 11.000, maka margin kontribusi 1.000, biaya tetapnya 2.000, maka laba rugi 1.000. Terus bulan Februari penjualan 24.000, biaya variabel 22.000, margin kontribusi 2.000, biaya tetap 2.000, maka dapatlah impas ya 0, ya 2.000 dikurang 2.000. Bulan Maret 36.000 untuk penjualannya, biaya variabelnya 33.000, margin kontribusinya kan 3.000 ya, 36 dikurang 33. Biaya tetap 2.000, maka laba ruginya sama dengan 1.000 ya. Triwulan 1 72.000 dikurang 66.000 dapat 6.000, sedangkan biaya tetapnya 6.000, maka laba rugi triwulan 1 ya tahun 2015 adalah 0. Seperti itu. Ya, jadi demikianlah untuk video pembelajaran hari ini. Ya, video pembelajaran hari ini sampai di sini dulu. Ya, terima kasih. Nanti kita lanjutkan kembali dengan video pembelajaran yang lain untuk anggaran persediaan ini ya, anggaran persediaan ini.